Oke, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Amar dengan NIM K431909. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai salah satu genus yang ada dalam tumbuhan Pteridophyta, yaitu genus Selaginella. Genus ini merupakan salah satu famili dari Selaginellaceae dan ordo Selaginellus. Ya, ciri-ciri dari genus ini adalah memiliki daun kecil-kecil yang disebut dengan mikrofil. Pada daun ini disertai juga dengan ligula. Ligula ini sebagai lidah yang untuk menyerap air yang ada pada daun untuk diedarkan langsung ke pembuluh angkut pada tumbuhan ini. Pada tumbuhan ini, megaspora dan mikrospora tumbuh pada satu strobilus. Selaginella biasanya tumbuh di daerah tropis pada hutan lembab dan juga basah. Akan tetapi ada beberapa spesies yang bersifat xerophytic. Ya, xerophytic di sini adalah hidup di tempat yang kering. Genus Selaginella memiliki dua subgenus, yaitu Homoeophyllum dan Heterophyllum. Pada subgenus Homoeophyllum di sini mempunyai satu macam daun tersusun secara spiral dan batangnya itu tegak ke atas. Pada subgenus Heterophyllum di sini terdapat dua macam daun yang tersusun menjadi 4 baris. Batang pada subgenus ini tumbuh secara mendatar, kemudian pipih dan bercabang sedikit juga pendek. Ya, di sini saya akan menjelaskan mengenai morfologi dari genus Selaginella. Yang pertama ada rhizopor. Rhizopor ini berbentuk silindris dan tidak bercabang. Strukturnya muncul dari sisi bawah tumbuhan. Tumbuh secara vertikal disertai dengan seberkas akar adventif pada ujung distal. Rhizopor ini dapat berkembang menjadi tunas. Kemudian selanjutnya morfologi yang kedua adalah morfologi batang pada genus Selaginella. Batangnya tegak. Pada subgenus Homoeophyllum disertai dengan percabangan yang dikotong. Sedangkan genus Heterophyllum daunnya tegak, percabangan lateral. Oke, kemudian morfologi yang ketiga yaitu daun. Daun di sini berbentuk mikrofil ya. Mikrofil itu berbentuk kecil-kecil, kemudian bersifat sesil dan masih sederhana dengan berbagai bentuk variasi. Kemudian pada daun ini memiliki ligula yang berfungsi sebagai lidah untuk menghisap cairan yang berada pada daun. Nah, ligula di sini langsung terhubung dengan berkas pengangkut yang ada pada batang. Pada subgenus Homoeophyllum diatur secara spiral. Pada subgenus Heterophyllum memiliki 2 baris dorsal daun mikrofil dan juga 2 baris daun ventral megafil. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai bagian internal dari tumbuhan ini. Yang pertama pada bagian akar. Ya, akar di sini strukturnya masih sederhana. Lapisan yang ada pada akar dibagi menjadi lapisan epidermis. Lapisan epidermis di sini adalah lapisan terluar ya, dari bagian akar. Ya, terdiri dari sel yang memanjang. Oke, selanjutnya adalah korteks. Korteksnya homogen yang terdiri dari banyak lapisan sel parenkim berdinding tipis, akan tetapi beberapa ada yang memiliki dinding yang tebal membentuk hipodermis. Kemudian lapisan yang paling dalam adalah lapisan endodermis. Lapisan endodermis ditempati oleh jaringan pengangkut yang terdiri dari jaringan phloem dan juga jaringan xilem. Oke, selanjutnya bagian rhizopor. Bagian ini strukturnya sama dengan akar. Nah, terdapat lapisan epidermis, korteks dan juga protostal. Yang pertama lapisan epidermis. Lapisan epidermis merupakan lapisan tunggal yang terluar
dinding sel epidermis diliputi oleh kutikula. Kemudian lapisan kedua adalah korteks, dibagi menjadi dua, yaitu bagian luar sklerengim dan bagian dalam parenkim. Lapisan terdalam korteks membentuk endodermis. Kemudian lapisan yang ketiga adalah lapisan protostel yang dikelilingi oleh perikel parenkim. Oke, kemudian struktur anatomi batang pada genus ini ya terdiri dari lapisan epidermis. Lapisan epidermis terdiri dari selapis sel yang tidak berwarna. Dinding luar dilapisi oleh kutikula, tetapi tidak memiliki stoma. Kemudian yang kedua, korteks. Korteks di sini terdiri dari beberapa lapis. Paling luar dari korteks berupa 3-11 lapis sel berdinding tebal, yaitu lapisan sklerengim. Sebelah dalam merupakan sel dengan dinding tipis. Terdapat kloroplas dan ruang antar sel. Kemudian stele. Stele di sini mengalami modifikasi pada spesies yang batangnya pipih dorsoventral hanya terdapat satu stele. Akan tetapi ada spesies lain yang memiliki 2, 3 atau lebih stele dan batang. Korteks dan stele dipisahkan oleh rongga udara dan dihubungkan dengan filamen trabecula. Genus Selaginella merupakan heterospora sehingga memiliki mikrospora dan makrospora pada satu tubuh. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai gametofit sel. Mikrogametofit telah berkembang waktu masih dalam spora. Bahkan pertumbuhan gametofit telah dimulai sewaktu masih berada dalam sporangium. Meskipun pertumbuhan yang lengkap baru terjadi setelah spora dihamburkan dan jatuh ke tempat yang cocok. Ya, tadi sedikit penjelasan mengenai genus Selaginella. Mungkin materi lain atau genus lain akan kami sampaikan pada pertemuan berikutnya. Sekian dari saya Amar, salam ISDI, semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.